Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas seperti biasa di awal bulan. Saya mulai membahas saham IPO ya. Kita akan cek saham-saham IPO yang listing di bulan Agustus 2024 ya. Ada dua di sini. Nanti kita akan bahas di video kali ini. Ini perusahaan apa, pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Dan nanti kita akan juga masih akan membahas saham yang listing di bursa bulan Juli ya. Nanti akan saya pantau di channel Naik Level sampai 3 bulan pertama ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Nanti setiap awal bulan saya akan update lagi saham-saham IPO di bulan sebelumnya jika ada ya. Jika tidak ada maka di 2 bulan sebelumnya apakah masih ada, itu akan kita bahas. Nah, langsung aja teman-teman ya. Di bulan Agustus ini ada dua saham yang IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu DOS dan NES ya, dan keduanya per tanggal 31 Agustus, artinya di akhir bulan Agustus itu kedua-duanya ini floating profit hampir sama, sekitar 50%-an ya. Nah, hari ini kita akan cek ini perusahaan apa secara garis besar saja, dan kira-kira secara struktur saham menarik atau tidak untuk diikuti ya. Oke. Kita mulai ya. Pertama dari saham DOS, ini perusahaan apa ya? Harganya harga IPO-nya 135. Kalau kita lihat di sini, nah DOS ini teman-teman ya, Global Sukses Digital ya. DOS ini perusahaan apa? Jadi dia ini sebuah ya ini bukan sebuah toko lah ya, lebih dari sekedar toko. Berarti dia adalah sebuah toko yang menjual kira-kira peralatan untuk fotografi, pembuatan video dan gadget. Ya, kalau kita lihat di sini ya, dari gambarnya ini terlihat sangat eksklusif sekali tokonya teman-teman ya, bukan toko handphone biasa memang ya. Ini store-nya ada di Makassar, Jakarta. Jakarta ada 4, Bandung 1, Jogja 1, Surabaya 1, dan Bali juga ada 1. Ya. Ini dia juga jual di e-commerce ya, di Tokped, Shopee, Blibli, TikTok, dan Bukalapak ya. Nah, kalau kita lihat ya secara store-nya ini memang benar-benar eksklusif ya. Ini bukan toko biasa kayak pada umumnya ya. Dia sangat eksklusif, toko-toko yang mungkin menargetkan high class ya, menengah ke atas ya. Ini produk-produknya tadi kamera, kemudian lensa ya, kemudian ya gadget pastinya. Kalau kita lihat di sini di fotonya dia ada tripod gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan cek ya. Kita sudah tahu nih usahanya apa. Sekarang kita akan cek di data perpindahan struktur saham untuk DOS yang ini update bulan Agustus ya. Karena IPO-nya bulan Juli, maka bulan Agustus mestinya sudah keluar datanya. Dan ini di sebelumnya pastinya kosong semua karena memang belum ada ya. Nah, kalau kita lihat secara strukturnya, ini sebenarnya ya kalau dibilang jelek banget enggak, tapi dibilang menarik juga enggak ya, karena ini kepemilikan lokal ID kita cek ya, dari 1,7 miliar lembar saham, ya 1,75 miliar lembar saham, itu yang floating 450 juta ya, yang beredar di masyarakat aja ya. Berarti yang beredar di masyarakat inilah yang menggerakkan harga saham DOS, dan itu dikuasai mayoritas oleh investor retail lokal. Nah, menariknya di sini tidak sampai di atas 90% teman-teman ya. Ini masih ada lokal corporate ya. Kemudian di sini menariknya adalah ada reksadana asing ya. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu menarik tapi juga tidak terlalu buruk ya. Jadi kita bisa pantau nanti pergerakan di bulan depannya. Apakah reksadana asing ini dia pembeli pertama kemudian mau berusaha menjual, atau justru dia menambah kepemilikannya dan lokal CP juga menambah kepemilikannya ya. Kalau iya berarti ini cukup menarik. Jadi tergantung pergerakan di bulan depan nanti yang akan saya update di Oktober ya, awal Oktober. Jadi untuk saat ini ya ini wait and see ya teman-teman ya untuk saham DOS ini. Kemudian kita cek ya untuk saham yang kedua, yaitu saham NES. Ya, ini IPO di harga 200, harganya per 31 Agustus 2024 306 ya. Kita lihat di sini 20% aja dari 4,1 miliar lembar saham, masyarakatnya 822 juta atau sekitar 20%. Nah, kita lihat ya NEST tadi, NEST ya. NEST. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini mirip-mirip teman-teman ya.
Lokal ID-nya juga belum mencapai 90%, belum di atas 90%. Ada lokal CP ya, dan ini foreign CP-nya juga lumayan besar ya, 4,83%. Ada investor retail asing ya, besar, dan namun di sini reksadana nggak ada ya teman-teman ya, reksadana dan insurance belum masuk ke sini. Ya, jadi ini juga sama dengan DOS tadi. Kita belum cek ya, ini NES ini perusahaan apa ya. Sama dengan DOS, kira-kira secara struktur sahamnya menarik jika dilihat adalah pergerakannya. Jadi untuk saat ini belum menarik. Kita tunggu bulan depan apakah pergerakannya menarik atau tidak. Nah, NES ini perusahaan apa? Ya, ini saya sudah cek. Ini sarang burung teman-teman ya. Jadi dia perusahaan yang sarang burung. Dia membeli, memanen juga bahan baku. Jadi dia punya sarang burung sendiri, membeli juga, kemudian disortir, dicuci, dibersihkan, diselesaikan, diklasifikasi, sampai dikirim ya jadi barang ya. Dia juga ada budidaya juga. Ya, kita lihat ya, sudah lebih dari 2 TKD ya, menyediakan sarang burung walet berkualitas terbaik ke seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat sekilas di sini dia pastinya ekspor ya. Dan kalau kita lihat ekspornya kebanyakan ke Cina karena memang ya konsumen sarang burung walet ini memang banyak di Cina ya teman-teman ya. Ini dia ada di Terboyo teman-teman ya, di Terboyo Industri di Semarang, Kota Semarang. Ya. Jadi ini perusahaan sarang burung walet ya, ini produknya teman-teman ya. Oke, kita sudah bahas ya 2 saham yang listing di bursa di bulan Agustus 2024 yang dua-duanya sebenarnya tidak jelek-jelek banget ya secara struktur saham. Kalau secara lini bisnisnya ya teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Yang satunya toko gadget, toko alat-alat digital yang mestinya masih oke ya. Kemudian sarang burung walet juga masih oke ya, saat ini itu masih banyak dicari juga. Ya, jadi secara bisnis masih oke, valuasi pastinya mahal, nggak usah dibahas karena baru IPO. Secara struktur saham dua-duanya wait and see. Ya, dan sekarang kita akan masuk ya. Ini untuk yang bulan Agustus, kita akan masuk ke yang video saya di awal bulan Agustus ya, membahas IPO di bulan Juli ya, ada 7 saham ya, dan ini saya update untuk perubahannya teman-teman ya. Per tanggal 31 Agustus 2024 itu harganya turun. Ini MOM ya, dibandingkan dengan closing Juli itu turun semua, yang naik cuma 3 ya. 4 turun, 3 naik. Ya. Dan nanti kita akan update lagi bagaimana struktur sahamnya. Kalau teman-teman pengen tahu ini perusahaan apa, silakan bisa cek di video saya yang sebelumnya saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman ya. Linknya untuk video di bulan Juli untuk tahu ini perusahaan apa aja. Nah, sekarang kita akan hanya membahas perpindahan atau pergerakan struktur sahamnya teman-teman ya. Kita lihat yang pertama SPRE. Ya, SPRE. Oke. Nah, SPRE ini di video saya sebelumnya ini saham yang kurang menarik. Kenapa? Karena ya ini lokal ID-nya sudah di atas 90%. Ya, tidak menarik ya. Kita lihat harganya turun 19,4%. Nah, namun lucunya justru ini malah turun ya, lokal ID malah turun dan dibeli oleh yang paling banyak membeli itu ada 2, lokal CP, kemudian ada foreign SC. Ya, di sini ada foreign IB juga teman-teman ya. Jadi ini bisa dipantau ya, bisa dipantau kalau memang lokal ID jualan terus-menerus dan diakumulasi oleh uang besar ini teman-teman ya. Ya, overall ini masih kurang menarik karena masih di atas 90%, namun pergerakannya cukup menarik, nanti kita bisa pantau lagi di bulan depannya. Kemudian yang kedua ini adalah saham Park. Ya. Nah, saham Park ini juga sama, di video saya sebelumnya saya bilang ini kurang menarik, kenapa? Karena lokal ID-nya 99%. Dan ini cukup menariknya adalah di pergerakannya, teman-teman ya. Ternyata ini turun, ya, lokal ID turun, dibeli oleh big money, ini foreign IB beli ya. Dan sekuritas juga beli, ada investor retail asing juga membeli ya. Ini juga kita bisa pantau nanti pergerakan sahamnya, pergerakan struktur sahamnya ya, bisa masih di dalam pantauan teman-teman. Kemudian Golf ya, kita cek Golf.
Nah, Golf ini yang di video saya yang bulan Juli saya bilang ini cukup menarik. Kenapa? Karena kepemilikan retailnya nggak sampai 90% ya. Dan menariknya pastinya kalau misalnya lokal CP atau big money di luar investor retail mau jualan, pastinya harganya akan naik lagi atau bertahan minimal ya, karena sudah naik cukup banyak. Dan kalau kita lihat harganya di sini Golf naik ya 8,5%. Dan apa yang terjadi di kenaikan ini? Ternyata ada distribusi teman-teman ya. Jadi ini cukup menarik ya. Ada distribusi ke investor retail lokal dari lokal CP ke investor retail dan foreign IP ya. Foreign IP ini juga membeli ya teman-teman ya. Oh, malah membeli ya. Foreign IP malah membeli teman-teman ya. SC membeli ya. Jadi cukup unik juga ini teman-teman ya. Masih ada pergerakan di big money juga untuk emiten Golf. Ya, nanti kita akan pantau pergerakan selanjutnya apakah distribusi ini akan tambah berlanjut kalau kali ini atau tidak. Kalau memang berlanjut, ini cukup menarik. Kenapa? Karena stok barangnya yang mau dijual masih sangat banyak ya. Jadi kemungkinan harganya mungkin masih akan berfluktuatif jika ini mau distribusi ya. Dan mungkin ini bisa jadi partnernya ya, bisa jadi partnernya untuk menggerakkan harga saham ya. Tahu tuh dengan targetnya ya lokal ID-nya bisa mencapai di atas 90%. Tapi nanti harus dipantau setiap bulan teman-teman ya. Dengan berdasarkan data ini juga belum bisa kelihatan ya gerakannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ICA. Ya, saham ICA kita cek. Nah, saham ICA ini saham yang kurang menarik. Di video saya yang sebelumnya saya sebutkan 99,19% dan ini tambah tidak menarik lagi. Kenapa? Karena bertambah banyak lokal ID-nya. Big money-nya justru malah jualan teman-teman. Jadi ini tidak menarik ya. Kita lihat harganya juga turunnya paling dalam 28,5%. Ya, kemudian kita cek saham Blast ya, saham Blast. Oke, saham Blast ini juga cukup menarik ya, karena di bulan lalu lokal ID-nya kecil ya, lebih besar lokal CP. Namun kita lihat pergerakannya, ya pergerakan lokal ID di sini beli, lokal CP jual ya, dibeli lagi-lagi oleh foreign IP ya teman-teman ya. Apakah ini partneran untuk menaikkan harga sahamnya? Blast harga sahamnya naik atau turun? Naik 15,7%. Ya, nah apakah ini akan bertambah terus ya lokal ID? Kalau bertambah terus ya dan harganya naik terus berarti itu sudah distribusi ya teman-teman ya. Jadi berhati-hati. Tapi kalau ternyata enggak, ternyata ini memang beli terus, akumulasi terus, ya mungkin bisa dibilang menarik ya saham Blast. Terus saham Guna. Oke, saham Guna ini juga cukup menarik ya, karena lokal ID-nya belum 90% ke atas, dan kita lihat lokal CP juga masih 50%, dan ini cukup menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena reksadana ini di video saya sebelumnya juga memang sudah ada, dan ini menambah kepemilikannya ya saham Guna. Dan kalau kita lihat harganya justru malah turun tipis ya, turun tipis. Jadi ini reksadana mengakumulasi di harga yang sudah naik 2 kali lipat dari harga IPO. Ya, ini cukup menarik teman-teman ya. Nah, kita lihat kalau lokal ID ini lepas terus saham Guna ya, dan reksadana beli terus ya, berarti ini cukup menarik sahamnya untuk dipantau ya. Tapi karena ini gerakannya baru 1 kali 1 bulan, jadi saya masih belum, kalau saya pribadi belum berani masuk ya. Hanya mantau dulu aja ya saham Guna. Tapi ini satu-satunya saham Guna ini yang ada reksadananya dan membeli ya teman-teman ya. Kemudian saham Labs ya, terakhir saham Labs. Nah, saham Labs ini kalau kita lihat ini juga cukup menarik karena lokal ID-nya masih belum di 90% up ya. Jadi masih ada potensi untuk naik jika uang besarnya ingin distribusi atau justru mengakumulasi lagi juga bisa naik. Ya. Kita lihat lokal ID justru malah jualan, taking profit ya mestinya kalau misalnya beli sejak IPO. Kemudian lokal CP-nya ini membeli, ini beli semua, jadi yang jual hanya lokal ID teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik saham Labs ya, untuk dipantau juga apakah ini berkelanjutan atau hanya 1 kali ini aja ya. Oke, jadi itu saja teman-teman ya untuk
update di bulan IPO di bulan Juli, dan ini IPO bulan Juli saya akan update terakhir di bulan September ya teman-teman ya. Jadi saya hanya akan update 3 bulan saja supaya tidak mengganggu jalannya akumulasi atau distribusi yang sedang dilakukan. Jika saya publish terus nanti kan akan terganggu ya. Oke, jika teman-teman pengen ngupdate sendiri ya bisa teman-teman berlangganan untuk datanya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya video saham IPO di bulan Agustus, dan tadi kita review di bulan Juli sedikit untuk perpindahan struktur sahamnya ya. Kita akan update lagi saham IPO yang akan IPO di bulan September ini jika ada. Namun jika tidak ada, nanti awal bulan kita akan bahas saham ini ya, yang IPO di bulan Juli dan Agustus. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Semoga bisa bermanfaat video ini.